Sistem endokrin untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan hormon ke dalam darah. Hormon-hormon ini berfungsi untuk mengatur berbagai proses tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons terhadap stres. Sistem ini bekerja dengan cara berbeda dibandingkan sistem saraf, karena sinyal hormon mempengaruhi berbagai organ tubuh melalui aliran darah dan memberikan efek jangka panjang. Kelenjar endokrin utama dan hormon yang dihasilkan kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Hipotalamus berperan sebagai pengatur utama kelenjar pituitari dan mengontrol pelepasan hormon yang mempengaruhi banyak proses tubuh. Fungsi: menghasilkan hormon yang merangsang atau menghambat pelepasan hormon pituitari. Hormon yang dihasilkan, hormon pelepas tirotropin, TRH, merangsang pelepasan hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Hormon pelepas gonadotropin, GER, merangsang pelepasan hormon gonadotropin dari pituitari anterior. Hormon pelepas kortikotropin, CRH, merangsang pelepasan hormon ACTH dari pituitari anterior. Somatostatin, menghambat pelepasan hormon pertumbuhan, GH, dan hormon tirotropin. Hormon antidiuretik, ADH, dan oksitosin, disintesis di hipotalamus dan disimpan di kelenjar pituitari posterior. Kelenjar pituitari, hipofisis. Kelenjar pituitari terletak di bawah otak dan sering disebut kelenjar induk karena mengontrol banyak kelenjar endokrin lainnya. Pituitari anterior, adenohipofisis. Hormon pertumbuhan, GH, merangsang pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan, dan metabolisme. Prolaktin, PLL, merangsang produksi ASI di kelenjar payudara. Hormon tirotropin, TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon adrenokortikotropik, ACTH, merangsang korteks adrenal untuk memproduksi hormon kortisol. Gonadotropin, FSH dan LH, mengatur fungsi ovarium dan testis, mempengaruhi ovulasi pada wanita dan produksi sperma pada pria. Pituitari posterior, neurohipofisis. Oksitosin, mengatur kontraksi otot polos rahim saat persalinan dan pengeluaran ASI dari payudara. Hormon antidiuretik, ADH, mengatur keseimbangan air dalam tubuh dengan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Kelenjar tiroid terletak di leher dan menghasilkan hormon yang berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Hormon yang dihasilkan, tiroksin, T4, dan triodotironin, T3.
mengatur laju metabolisme, suhu tubuh, dan pengolahan energi. Kalsitonin berperan dalam mengatur kadar kalsium darah dengan menurunkan konsentrasi kalsium. Kelenjar paratiroid terletak di belakang kelenjar tiroid dan menghasilkan hormon yang mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan, paratormon, PTH, meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, dan merangsang produksi vitamin D aktif. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal dan dibagi menjadi dua bagian, korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal, kortisol, mengatur respon tubuh terhadap stres dan mengatur metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Aldosteron mengatur keseimbangan natrium dan kalium di ginjal, mempengaruhi tekanan darah. Androgen, hormon seks pria yang juga diproduksi dalam jumlah kecil oleh kelenjar adrenal pada wanita. Medula adrenal, adrenalin, epinefrin, dan norepinefrin, noradrenalin, mengatur respons tubuh terhadap stres, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki fungsi ganda sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Hormon yang dihasilkan, insulin, menurunkan kadar glukosa darah dengan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel. Glukagon, meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang hati untuk melepaskan glukosa. Somatostatin, menghambat sekresi insulin dan glukagon. Gonad, ovarium dan testis. Gonad adalah kelenjar seks yang menghasilkan hormon seks yang berperan dalam perkembangan seksual dan reproduksi. Ovarium, wanita, estrogen, mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita, siklus menstruasi, dan pertumbuhan jaringan reproduksi. Progesteron, menyiapkan rahim untuk kehamilan dan memelihara kehamilan awal. Testis, pria, testosteron, mengatur perkembangan karakteristik seksual pria, produksi sperma, dan pemeliharaan massa otot serta kepadatan tulang. B. Fungsi utama sistem endokrin pengaturan metabolisme hormon-hormon seperti tiroksin, kortisol, dan insulin mengatur laju metabolisme tubuh, pengolahan energi, serta keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme. Pertumbuhan dan perkembangan hormon pertumbuhan, GH, mengatur perkembangan fisik dan pertumbuhan tulang serta otot. Estrogen dan progesteron berperan dalam perkembangan seksual wanita, sedangkan testosteron mengatur perkembangan seksual pria. Reproduksi hormon-hormon seperti estrogen, progesteron,
testosteron, LH, dan FSH mengatur proses reproduksi, termasuk siklus menstruasi pada wanita dan produksi sperma pada pria. Keseimbangan cairan dan elektrolit hormon seperti aldosteron dan ADH mengatur keseimbangan natrium, kalium, dan air dalam tubuh, yang mempengaruhi tekanan darah dan volume cairan tubuh. Respon terhadap stres hormon-hormon seperti kortisol, adrenalin, dan norepinefrin mengatur respon tubuh terhadap stres, termasuk peningkatan energi, peningkatan denyut jantung, dan perubahan dalam fungsi sistem pencernaan. Regulasi sistem endokrin dikendalikan oleh mekanisme umpan balik, feedback, yang memungkinkan tubuh untuk menjaga homeostasis. Umpan balik negatif feedback. Mekanisme ini memastikan bahwa konsentrasi hormon tetap dalam batas normal. Ketika kadar hormon dalam darah terlalu tinggi, proses umpan balik negatif akan menghambat pelepasan hormon tersebut. Contohnya, kadar hormon tiroid yang berlebihan akan menurunkan pelepasan TRH dan TSH, yang mengurangi produksi hormon tiroid. Umpan balik positif feedback. Mekanisme ini memperkuat suatu proses. Salah satu contoh umpan balik positif adalah dalam proses kelahiran, oksitosin merangsang kontraksi rahim, yang menyebabkan lebih banyak oksitosin dilepaskan, memperkuat kontraksi hingga proses kelahiran terjadi. D. Gangguan pada sistem endokrin. Berbagai gangguan dapat terjadi jika ada ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, termasuk hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid yang dapat menyebabkan kelelahan, kenaikan berat badan, dan penurunan suhu tubuh. Hipertiroidisme, produksi hormon tiroid berlebih, yang menyebabkan penurunan berat badan, kecemasan, dan peningkatan suhu tubuh. Diabetes mellitus, penyakit yang disebabkan oleh gangguan produksi atau fungsi insulin, yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Sindrom Cushing, produksi kortisol yang berlebihan, menyebabkan peningkatan berat badan, tekanan darah tinggi, dan kelemahan otot. Sindrom Turner dan Klinefelter, gangguan genetika yang mempengaruhi kelenjar gonad dan produksi hormon seks, menyebabkan masalah dalam perkembangan seksual dan reproduksi.